Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat siswa dan siswi SMP Alhamidiyah kelas 91, 92, 93, dan 94. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Bapak ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian karena sekarang ini kalian sudah berada di kelas 9. Semoga dengan beradanya kalian di kelas 9 ini bisa menambah motivasi dan semangat belajar kalian agar terus maju dan terus semangat serta rajin dalam belajar meskipun pembelajaran masih dalam online atau daring. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan materi kepada kalian tentang materi yang pertama, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Simak video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Selamat menonton dan selamat belajar. Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada pembelajaran jarak jauh yang menjadi pertemuan pertama ini, kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Namun sebelum kita memasuki inti pembelajaran, Bapak ingin sampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah 1. Menganalisis tayangan video organ-organ reproduksi manusia untuk mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi manusia. 2. Menganalisis tayangan video pembentukan sperma dan ovum untuk membedakan proses spermatogenesis dan oogenesis. Dan yang ketiga, menganalisis tayangan video siklus menstruasi untuk membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Supaya kalian lebih paham mengenai sistem reproduksi, simak video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Sedangkan cara reproduksi itu sendiri secara garis besar ada dua, yaitu aseksual atau tak kawin dan seksual atau kawin. Aseksual atau tak kawin yaitu terbentuknya individu baru tanpa melalui proses peleburan sel kelamin atau tanpa didahului dengan proses pembuahan. Kalau reproduksi secara seksual atau kawin, terbentuknya individu baru melalui proses peleburan atau persatuan sel kelamin dari dua individu baru yang berasal dari dua sel kelamin. Reproduksi atau perkembangbiakan itu sebenarnya adalah kemampuan organisme untuk menghasilkan organisme baru yang sama pada dirinya dari organisme sebelumnya. Dan tujuan reproduksi adalah untuk menjaga kelestarian agar satu jenis tidak punah atau untuk memperbanyak individu seperti organ-organ penyusul reproduksi laki-laki. Namanya memang macam-macam dan sedikit aneh seperti testis, epididymis, kelenjar prostat, vas deferens, dan penis. Pada reproduksi wanita terdapat pembentukan gamet atau gametogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan atau sperma melalui pembelahan meiosis dan terjadinya di dalam testis atau buah zakar. Sedangkan oogenesis adalah pembentukan gamet betina atau ovum melalui pembelahan meiosis dan tempat terjadinya di ovarium atau indung telur. Penis kayaknya sudah sering didengar, tapi yang lain seperti apa ya? Terus letaknya di mana? Fungsinya juga tuh. Kemarin aku kurang menyimak penjelasan Pak Guru. Habis rada ngantuk dikit.
Jadi gini, testis itu terbentuk sepasang bulatan yang terdapat dalam satu kantong yang disebut skrotum dan menggantung di luar rongga perut. Nah, testis ini adalah organ yang menghasilkan sperma. Lalu, bagaimana sperma disimpan? Nah, di sini fungsi dari epididymis. Epididymis ini adalah tempat untuk menyimpan, juga memantangkan sperma setelah diproduksi oleh testis. Terus, yang lainnya? Apa tadi? Oh iya, kelenjar prostat. Vas deferens. Aneh juga ya namanya. Kelenjar prostat adalah tempat di mana saluran sperma bergabung dengan uretera. Kelenjar prostat letaknya di bawah dua kelenjar, lalu vas deferens. Organ ini adalah tempat saluran sperma yang menyimpan sperma yang telah matang, yang berasal dari epididymis. Dan yang terakhir dari organ-organ penyusunan reproduksi laki-laki adalah penis. Hai adik-adik kelas 9 SMP. Kali ini kita akan belajar biologi bab sistem reproduksi pada manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria ini dimunculkan dalam soal ujian nasional. Totalnya ada satu soal tentang alat reproduksi pria. Dan yang tidak kalah penting, mungkin adik-adik akan bertanya, apa manfaat yang didapat dalam mempelajari alat reproduksi pria? Adik-adik, dengan adik-adik mempelajari alat reproduksi pria, maka adik-adik akan mengetahui struktur anatomi dan proses-proses fisiologis dan fungsional yang terjadi dalam alat reproduksi pria. Sehingga dengan adik-adik sudah mengetahui, maka adik-adik akan menjaga dan tercapai suatu kesehatan yang prima. Adik-adik, alat reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian. Alat reproduksi pria bagian eksternal atau bagian luar terdiri dari skrotum dan penis, dan alat reproduksi pria bagian internal atau bagian dalam terdiri dari gonad, yaitu testis, kelenjar-kelenjar aksesoris, dan tubulus atau saluran. Adik-adik, alat reproduksi pria bagian luar atau eksternal terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada glans penis atau biasa disebut dengan penis, dan yang kedua ada skrotum. Penis ini merupakan jaringan erektil yang kaya akan korpus cavernosa, dan penis ini terlibat dalam proses kopulasi, yaitu proses penghantaran sel spermatozoa ke dalam tubuh wanita, di mana proses fertilisasi pada manusia berlangsung secara internal. Adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa glans penis ini juga membungkus saluran uretra. Saluran uretra ini kan saluran muara terakhir dalam proses reproduksi. Skrotum. Skrotum merupakan kantung yang terdiri atas lipatan dinding tubuh, dan fungsi dari skrotum ini adalah untuk mempertahankan suhu testis agar suhu testis tetap di bawah suhu tubuh normal, berkisar sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal. Nah adik-adik, dengan skrotum inilah maka suhu untuk peristiwa spermatogenesis tetap terjaga. Adik-adik, untuk alat reproduksi pria bagian dalam atau internal terdiri atas 3 kelompok. Yang pertama ada gonad atau testis, kemudian ada kelenjar aksesoris, dan kemudian ada saluran reproduksi atau tubulus. Baik, kita bahas yang pertama, gonad atau testis. Jumlah testis pada pria adalah 2 buah atau sepasang, dan testis tepat berada di dalam kantung skrotum. Pada testis inilah adik-adik
tempat diproduksi atau dihasilkannya spermatozoa dan hormon testosteron. Jadi kalau untuk gampang mengingatnya, testis itu adalah pabriknya sperma. Setelah sperma diproduksi di testis, maka sperma akan dimatangkan di bagian alat reproduksi pria internal berikutnya, yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran yang bergulung-gulung yang panjang yang berfungsi untuk pematangan sperma dan juga penyimpanan sperma untuk sementara waktu. Setelah sperma diproduksi dan dimatangkan, sperma akan keluar melalui saluran sperma atau yang dikenal dengan istilah vas deferens. Saluran sperma ini menghubungkan antara epididymis menuju ke kelenjar aksesoris. Nah, adik-adik mungkin pernah dengar, selain pada wanita juga terdapat kontrasepsi atau KB pada pria. Nah, salah satu kontrasepsi pada pria yang dikenal dengan istilah vasektomi itu adalah pengikatan atau pemotongan bagian vas deferens ini. Baik, alat reproduksi pria internal yang berikutnya adalah kelenjar aksesoris. Adik-adik, kelenjar aksesoris ini terdiri atas 3 macam. Yang pertama ada vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar bulbouretra. Nah, perlu adik-adik ketahui nih, kelenjar aksesoris ini fungsinya adalah untuk mensekresi cairan semen atau cairan sperma. Yang pertama, kelenjar aksesorisnya adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini nanti akan menghasilkan cairan semen yang jumlahnya hampir mencapai 60% dari total cairan semen yang diproduksi pada sistem reproduksi pria. Di mana vesicula seminalis ini akan menghasilkan cairan semen yang fisiknya kental, berwarna kekuningan, dan bersifat basah. Pada cairan semen ini kaya akan fruktosa, enzim penggumpal, senyawa asam askorbat, dan juga prostaglandin. Nah, adik-adik, untuk kelenjar aksesoris yang kedua itu adalah prostat. Prostat di sini adalah kelenjar aksesoris yang akan menghasilkan cairan semen yang lebih encer dibandingkan yang diproduksi oleh vesicula seminalis tadi. Pada prostat ini dihasilkan juga enzim-enzim anti gumpal dan juga senyawa sitrat yang berfungsi sebagai nutrisi untuk sperma. Adik-adik, kelenjar aksesoris yang ketiga adalah kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cowper, di mana pada kelenjar ini dihasilkan cairan semen yang warnanya jernih, dan cairan semen yang dihasilkan dari kelenjar Cowper atau bulbouretra ini berfungsi untuk menetralisasi saluran uretra yang sebelumnya sempat dilewati atau ada urin yang melewati uretra. Nah, adik-adik, untuk alat reproduksi pria internal yang terakhir adalah saluran uretra. Saluran terakhir atau muara terakhir tempat keluarnya saluran untuk reproduksi dan juga sekaligus untuk ekskresi. Adik-adik, setelah kita sama-sama belajar tentang alat reproduksi pria bagian eksternal dan internal, berikut adalah gambar penampang melintang dan tampak depan alat reproduksi pria. Kita sama-sama simak. Pada gambar penampang melintang dan tampak depan ini, tampak ada gambar skrotum dan glans penis yang mewakili alat reproduksi pria bagian eksternal, sedangkan alat reproduksi pria bagian internal di sini diwakili ada gambar testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan kelenjar aksesoris berupa vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra. Adik-adik, seperti yang kita bahas dari awal bahwa alat reproduksi pria, materi ini juga dimunculkan dalam soal ujian nasional. Nah, berikut ada soal tentang alat reproduksi pria pada soal ujian nasional 2016. Soalnya berikut ini. Perhatikan gambar alat reproduksi pria pada gambar di bawah ini. Dan pertanyaannya, hubungan yang tepat antara organ dan fungsi organ X adalah
Dari soal ini, artinya adik-adik dituntut untuk mengetahui struktur organ beserta fungsinya. Nah, kalau kita sama-sama jawab nih, jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah C. Karena organ yang ditunjuk gambar X adalah vas deferens dan yang berfungsi untuk atau sebagai saluran sperma dari testis menuju ke kantung sperma. Baik adik-adik, demikian pembelajaran sistem reproduksi pada manusia. Tepatnya adalah bagian alat reproduksi manusia. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan ke sistem reproduksi pada manusia untuk alat reproduksi wanita. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah peristiwa pembentukan sperma. Spermatogenesis terjadi di dalam tubuh laki-laki, tepatnya pada tubulus testis. Tubulus testis sendiri adalah saluran-saluran kecil yang ada di dalam testis. Bahan dasar sperma adalah sel spermatogonium. Sel spermatogonium atau bakal sperma dapat ditemukan menempel pada dinding-dinding tubulus testis. Saat seorang laki-laki mencapai masa pubertas, organ reproduksinya akan berkembang. Saat itu, proses spermatogenesis akan terjadi. Pertama-tama, spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis. Sebagian dari sel spermatogonium tersebut selanjutnya akan mengalami pembelahan meiosis dan berdiferensiasi dan akhirnya menghasilkan 4 sel sperma. Dengan kata lain, pada spermatogenesis, satu sel spermatogonium akan menghasilkan 4 sel sperma. Jumlah sel spermatogonium dalam tubulus testis sangat banyak, sehingga dalam satu hari, seorang lelaki dewasa dapat menghasilkan 2 miliar sperma. Oogenesis adalah peristiwa pembentukan ovum. Peristiwa ini terjadi di dalam tubuh perempuan. Berbeda dengan spermatogenesis, oogenesis sudah terjadi sejak seorang perempuan masih berada dalam bentuk janin. Saat bayi dilahirkan, proses oogenesis akan terhenti untuk sementara waktu sampai organ reproduksi perempuan tersebut siap. Dan ketika perempuan tersebut memasuki masa pubertas, proses oogenesis kembali berlanjut. Proses oogenesis ini akan terjadi terus hingga perempuan tersebut mencapai masa menopause. Peristiwa oogenesis tahap awal terjadi di dalam ovarium seorang janin perempuan. Di dalam ovarium, janin tersebut terdapat bakal ovum yang dikenal dengan sebutan oogonium. Oogonium inilah yang nantinya akan berkembang menjadi ovum melalui peristiwa oogenesis. Saat berbentuk janin, oogonium dalam ovarium akan mengalami pembelahan. Proses pembelahan ini adalah tahapan awal dalam proses oogenesis.
proses tersebut akan berhenti saat janin sudah menjadi bayi. Dengan kata lain, proses oogenesis akan dihentikan untuk sementara waktu. Proses oogenesis belum akan berlanjut saat organ reproduksi seorang perempuan belum berkembang. Saat seseorang perempuan memasuki masa pubertas, organ-organ reproduksinya sudah sempurna. Saat itu, masing-masing oogonium secara bergantian mulai melanjutkan proses oogenesis. Per 28 hari sekali, masing-masing ovarium akan melepaskan ovum, tepatnya oosit sekunder melalui proses ovulasi. Jika kondisinya sesuai, proses oogenesis sendiri akan berlanjut hingga akhirnya oosit sekunder tersebut menjadi sebuah ovum. Walaupun mirip, proses oogenesis tidak sama dengan proses spermatogenesis. Berikut ini adalah keseluruhan tahapan dari proses oogenesis. Berbeda dengan pembelahan spermatogonium, satu sel oogonium hanya akan menghasilkan satu sel ovum. Hasil sampingan dari oogenesis adalah 3 buah sel yang tidak akan dapat dibuahi yang dikenal dengan sebutan badan polar atau badan kutub. Ovum selanjutnya akan berkembang menjadi individu baru, sementara badan polar akhirnya akan mati. Perbedaan lain dengan spermatogenesis, jumlah oogonium dalam ovarium ada batasnya. Dalam hidupnya, seorang wanita dewasa hanya akan menghasilkan 400 oosit sekunder saja.